sebuah desa terpencil bernama Kembang Mayit yang terletak di lereng gunung tua di Jawa Tengah. Kehidupan berjalan seperti biasa. Desa ini dikelilingi hutan lebat yang konon menyimpan banyak misteri. Penduduknya hidup sederhana, bertani, dan menjaga tradisi leluhur dengan penuh hormat. Namun, di balik ketenangan itu, ada cerita-cerita bisik tentang malam-malam tertentu ketika angin berdesir aneh dan suara-suara tak wajar terdengar dari dalam hutan. Malam itu, tanggal 31 Maret, kebetulan sama dengan hari ini, di tahun 2025, menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Semuanya dimulai saat sekelompok remaja desa yang terdiri dari 5 orang, Reza, Laras, Umang, Ambar, dan Banyu, memutuskan untuk mengadakan petualangan malam di hutan terlarang. Hutan itu disebut Alas Langgeng Lara oleh warga setempat karena konon pernah menjadi tempat pembuangan mayat tentara Belanda. Dan nama Alas Langgeng Rawa diartikan terdapat rawa yang jika diinjak, suara tangisan akan terdengar dari dalamnya. Meski dilarang oleh para tetua, rasa penasaran dan keberanian khas anak muda mendorong mereka untuk masuk. Mereka membawa senter, kamera ponsel, dan bekal seadanya, berjanji untuk kembali sebelum tengah malam. Saat melangkah masuk, udara terasa semakin dingin, meski malam itu seharusnya hangat. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, ranting-rantingnya seperti tangan-tangan kurus yang siap mencengkeram. Reza, yang paling berani, memimpin rombongan sambil bercanda. Kalau ada hantu, kita ajak minum. Tawa mereka menggema, tapi entah kenapa suara itu terdengar memantul lebih lama dari seharusnya. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka menemukan sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjalar ke segala arah. Di batang pohon itu ada tulisan aksara Jawa kuno dan ada sebuah batu besar berbentuk aneh seperti altar kuno. Di permukaannya terukir simbol-simbol yang tak mereka kenali. Laras yang sedikit paham tentang hal-hal mistis karena sering mendengar cerita dari neneknya, merasa tak nyaman. Kita balik aja, ini nggak beres, katanya dengan suara gemetar. Tapi Banyu yang selalu skeptis malah tertawa dan menendang-nendang kecil batu besar itu. Ini cuma batu biasa, takut apa sih? Saat Banyu menendang batu itu untuk ketiga kalinya, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun bergoyang hebat, dan dari kejauhan terdengar suara seperti bisikan berlapis-lapis. Ambar, yang sedang merekam dengan ponselnya, tiba-tiba menjerit. Di layar ponselnya, dia melihat bayangan hitam melintas di belakang mereka, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Panik, mereka berlari kembali ke desa, meninggalkan hutan dengan hati berdebar. Keesokan harinya, kelima remaja itu tak muncul di rumah masing-masing seperti biasa. Orang tua mereka mulai khawatir dan mencari ke rumah tetangga. Akhirnya, mereka ditemukan di sebuah gubuk tua di pinggir desa, duduk melingkar dengan tatapan kosong. Ketika ditanya, mereka tak menjawab. Mulut mereka hanya menggumamkan kata-kata aneh yang tak dimengerti, seperti bahasa kuno yang sudah lama mati. Matanya terlihat aneh, pupil mereka melebar hingga hampir menutupi seluruh bola mata. Warga desa segera memanggil Pak Karto, dukun setempat yang dikenal mampu mengusir roh jahat. Pak Karto datang dengan peralatan ritualnya, kemenyan, air suci, dan sebilah keris tua. Dia mencoba berkomunikasi dengan kelima remaja itu, tapi yang keluar dari mulut mereka bukan suara manusia. Suara itu dalam, bergetar, dan terdengar seperti banyak orang berbicara sekaligus. Kami sudah bebas. Kalian akan tahu, kata suara itu, diikuti tawa mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Karto menyimpulkan bahwa mereka telah membangunkan sesuatu di hutan. Dia meminta warga untuk mengunci kelima remaja itu di sebuah ruangan terpisah
sambil dia menyiapkan ritual besar untuk mengusir roh-roh itu. Namun, malam itu sebelum ritual dimulai, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Malam semakin larut, dan tiba-tiba terdengar jeritan dari rumah tempat kelima remaja itu dikurung. Ketika warga berlari ke sana, mereka mendapati pintu ruangan terbuka lebar, dan kelima remaja itu hilang. Yang lebih aneh, beberapa warga yang mendekati ruangan itu tiba-tiba jatuh pingsan, lalu bangun dengan tatapan kosong yang sama, seperti kelima remaja sebelumnya. Mereka mulai berjalan kaku, seperti boneka yang digerakkan tali menuju pusat desa. Kepanikan melanda desa. Dalam hitungan jam, puluhan orang menunjukkan gejala yang sama. Mata hitam pekat, gerakan tak wajar, dan gumaman yang mengerikan. Mereka berkumpul di lapangan desa, berdiri dalam formasi melingkar yang sempurna, seperti sedang melakukan ritual. Pak Karto yang mencoba mendekat, tiba-tiba terhuyung dan jatuh. Ketika dia bangun, matanya juga berubah hitam. Warga yang tersisa menyadari bahwa ini bukan lagi kesurupan biasa. Ini adalah kesurupan massal yang menyebar seperti wabah. Pada tengah malam, langit di atas desa berubah menjadi merah tua, seolah-olah darah mengalir di cakrawala. Angin berhenti bertiup, dan suara bisikan dari hutan kini terdengar jelas di seluruh desa. Warga yang belum terserang, sekitar 20 orang, berlindung di rumah kepala desa, berdoa dan memohon perlindungan. Mereka bisa mendengar langkah kaki berat mendekat, diikuti suara ketukan di pintu dan dinding. "Buka, kami ingin masuk." Suara itu terdengar lembut tapi penuh ancaman. Di luar, ratusan warga yang telah berubah berdiri mengelilingi rumah. Mereka tak lagi terlihat seperti manusia biasa. Kulit mereka pucat, pembuluh darah hitam menonjol di wajah dan tangan mereka, dan senyum mengerikan terukir di bibir mereka. Beberapa di antaranya mulai memanjat dinding, mencoba masuk melalui jendela. Salah satu warga, Pak Slamet, nekat mengintip keluar dan langsung menjerit. Dia melihat istrinya sendiri di antara kerumunan itu. Tapi wajahnya sudah bukan wajah yang dia kenal. Matanya kosong dan mulutnya terbuka lebar, hingga rahangnya tampak patah. Di dalam rumah ketakutan mencapai puncaknya. Mereka mencoba menghubungi dunia luar, tapi sinyal telepon mati total. Listrik juga padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi lilin. Tiba-tiba, suara ketukan berhenti. Keheningan itu justru lebih menakutkan. Lalu dari arah pintu terdengar suara langkah kaki tunggal yang pelan, tapi pasti. Pintu terbuka perlahan dan Banyu berdiri di sana. Tubuhnya tampak normal, tapi matanya hitam pekat dan dia tersenyum lebar. "Kalian tidak bisa lari," katanya dengan suara yang bukan miliknya. "Kami sudah di sini sejak lama, dan sekarang giliran kalian." Di tengah kepanikan, seorang nenek tua bernama Mbok Sari, yang selama ini diam saja, tiba-tiba berbicara. Dia adalah satu-satunya yang tampak tenang. Dengan suara bergetar, dia menceritakan legenda yang disembunyikan para tetua. Ratusan tahun lalu, desa ini dibangun di atas kuburan massal para prajurit yang dikorbankan dalam ritual gelap untuk memanggil entitas kuno. Entitas itu disegel di bawah pohon beringin oleh leluhur mereka. Tapi segelnya akan melemah jika ada yang mengganggu altarnya. Kelima remaja itu tanpa sadar telah memecahkan segel tersebut. Embok Sari mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan mengorbankan seseorang secara sukarela ke dalam hutan, sebagai ganti jiwa-jiwa yang telah diambil. Namun, sebelum mereka sempat memutuskan, dinding rumah runtuh akibat tekanan dari luar. Ratusan warga yang telah dirasuki masuk, dan jeritan terakhir para penyintas tenggelam dalam kegelapan. Keesokan harinya, tim
Penyelamat dari kota terdekat tiba di Kumantan setelah mendapat laporan tentang hilangnya kontak dengan desa itu. Yang mereka temukan hanyalah keheningan, rumah-rumah kosong, barang-barang berserakan, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Di lapangan desa, mereka menemukan ratusan jejak kaki yang membentuk lingkaran sempurna, tapi tak ada satupun warga yang tersisa. Hingga kini, desa Kembang Mayit menjadi desa mati yang ditinggalkan. Orang-orang yang lewat di dekat hutan terlarang kadang mendengar bisikan dan tawa dari dalam, tapi tak ada yang berani masuk. Cerita tentang kesurupan massal itu menyebar, menjadi peringatan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan tertidur selamanya.